Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan di periode Desember ini, di video kewajiban kami sebagai ASN akan kami sampaikan temuan beberapa hal menyangkut pelaporan kegiatan penilaian akhir semester berbasis komputer atau kami istilahkan dengan PSBK. Pelaksanaan PSBK yang kami selenggarakan di SMKN 1 Panyingkiran cukup unik, cukup penting untuk kami sampaikan karena di kegiatan tersebut ada beberapa hal yang harus ditingkatkan lagi, harus diperbaiki lagi. Yang pertama, bahwa jelas penyelenggaraan PSBK ini berdasarkan rujukan atau surat petunjuk dari Dinas Pendidikan melalui surat edaran dan juga dasar kalender pendidikan, di mana di kalender pendidikan tersebut diperkirakan bahwa PASBK atau kegiatan ujian akhir semester akan dilaksanakan mulai tanggal 5 sampai tanggal 12 kalau nggak salah Desember. Nah, di SMK kami, di SMK Panyingkiran, hal itu menjadi kendala. Kenapa? Karena kami biasa menyelenggarakan ujian akhir semester ini menggunakan fasilitas komputer atau disebut berbasis komputer. Sementara jumlah peserta yang harus mengikuti PSBK itu kurang lebih jumlah peserta ini dia. Jumlah peserta yang harus mengikuti itu sekitar 1458. 1458 ini terdiri dari 3 tingkat, kelas 10, kelas 11, dan kelas 12, di mana masing-masing tingkat terdiri dari 8 kompetensi keahlian. Kelas 10 totalnya ada 554 orang, kelas 11 487 orang, dan kelas 12 417 orang. Total adalah 1458 dengan jumlah rombel kurang lebih 47 rombel. Kenapa ini disampaikan menjadi masalah buat kami? Karena jumlah fasilitas lab, kami lihat di jadwal, jumlah fasilitas lab yang kami miliki di komputer kami, di sekolah kami hanya berjumlah 6 buah lab komputer, yaitu merupakan lab TKJ 1, lab TKJ 2, lab RPL 1, lab RPL 2, lab DKV, dan lab ELIN. Sementara kompetensi lainnya tidak memiliki fasilitas lab komputer. Oleh karena itu, yang sejumlah tadi 1458 tersebut untuk kelas 10 kami siasati dengan cara memajukan pelaksanaan PSBK mulai di bulan November, tepatnya di tanggal 21 hari Senin sampai dengan hari Kamis. Dan masing-masing kelas 10 itu kami bagi menjadi per labnya itu 3 sesi. Jadi ada yang kebagian sesi 1 masuknya jam 7.30, ada yang masuk ke sesi 2, dan seterusnya. Masing-masing sesi pesertanya berjumlah kurang lebih 30 sampai 32 orang siswa. Dan itu pun kami membuat paket soal dalam bentuk kumpulan beberapa mapel. Jadi hari pertama itu kumpulan PIBP, Bahasa Inggris, dan Seni Budaya. Dengan waktu pengerjaan masing-masing itu adalah 2 jam.
satu paket itu 2 jam. Nah, mohon maaf kalau kami melebihi dari kalender pendidikan yang disarankan karena melihat dari jumlah hari yang digunakan dan jumlah komputer yang ada gitu. Jadi kelas 10 kita melaksanakan selama 4 hari, kemudian dilanjut berikutnya tanggal 25 itu kelas 11 4 hari, dan kelas 12 3 hari dengan kelompok mapel yang berbeda-beda. Bagaimana proses pelaksanaannya? Yang pertama, biar jelas kami sampaikan lewat info-info gambar yang kami rangkum dalam laporan ini. Yang pertama, kami melaksanakan persiapan fasilitas lab. Jadi lab-lab yang ada yang tadi kami sebutkan, TKJ 1, TKJ 2, sampai ELIN, itu dibenahi tata letak komputernya, jaringannya, kemudian akses poinnya, switch-nya, dan sebagainya. Ini proses persiapan yang sedang dilaksanakan oleh tim kami dari proktor dan para teknisi. Ini adalah lab ELIN yang biasa digunakan untuk memprogram Arduino biasanya ya. Jadi digunakan dulu untuk proses ujian di hari persiapan, semua lab dibenahi seperti ini sampai lab ELIN ini. Kemudian yang kedua, aplikasi yang kami gunakan namanya Kudapan. Kudapan ini merupakan akronim atau kependekan dari kegiatan ujian di Panyingkiran, jadi disebut Kudapan. Kudapan itu kalau istilah Bapak Wakasek Kurikulum ini merupakan sarapan katanya ya. Nah, Kudapan ini memiliki sebuah keunikan di mana aplikasi ini menginduk kepada website sekolah, tetapi mengunci. Artinya para peserta tidak akan bisa membuka browser lain, sehingga bisa dijamin anak-anak didik kami mengerjakannya secara betul-betul hasil kerja sendiri. Ini contoh kartunya yang akan dibagikan ke peserta. Ini contoh loginnya dan seterusnya. Ini kartu pesertanya. Jadi masing-masing peserta, saya sebagai sekretaris membuat kelompok tadi per 32 siswa per lab dengan memiliki untuk loginnya yaitu dengan NIS dan password. Nanti disinkronkan oleh tim teknisi dengan database yang kami kirimkan. Untuk kelas 10 kami melaksanakan uji coba selama kurang lebih 2 hari karena mereka merupakan peserta didik baru di SMK kami. Ini suasana uji coba di lab RPL 2 dengan bantuan proktor dan teknisi. Kami melakukan uji coba sekaligus menguji kehandalan aplikasi Kudapan. Dan ini tim panitia yang sedang menata data peserta per ruangnya. Jadi di sini ada data-data siswa yang sebanyak 30 sampai 32 orang. Kemudian setelah uji coba kami melakukan review. Ini Bapak Kepala Waka Kurikulum, dan ini saya sendiri sebagai sekretaris memberikan job desk kepada tiap-tiap anggota panitia untuk bisa melaksanakan tugasnya masing-masing. Kemudian di hari pertama kami awali dengan pembukaan yang disampaikan berupa petunjuk dari Bapak Kepala Sekolah dan juga Wakak Kurikulum kepada panitia dan para pengawas ruang. Ini para panitia dan pengawas ruang di hari pertama. Kemudian ini adalah hari pertama yang kami dokumentasikan, kebetulan kelas 10 yang kami ambil dari DKP. Di hari pertama situasinya mereka sedang mengerjakan dengan situasi yang kondusif, fokus, dan semua ini diawasi oleh proktor dan pengawas ruang, dan mereka ya dengan layar yang lebar mereka memiliki penglihatan yang bagus. Ini hari kedua dan seterusnya sampai hari ke-11 ya, sampai kelas 12 selesai. Prosesnya seperti itu. Kemudian ini hasil ujian bisa kami langsung sampaikan ke para guru mapel khususnya untuk mereka download dan mereka kelola. Nilainya langsung didapat, kurang lebih kami kasih jeda waktu 1 hari.
jadi langsung didapat. Demikian yang saya sampaikan, walaupun sebenarnya ada kendala utama di pelaksanaan ujian tersebut, di mana terjadi ngedropnya koneksi. Ini terjadi karena ada sebuah kelalaian dari kami dan juga kurang antisipasi, di mana pihak ISP itu melakukan maintenance secara mendadak. Semoga peristiwa ini bisa menjadi pembelajaran bagi kami ke depannya dan juga bisa menjadi patokan buat kebijakan sekolah untuk lebih meningkatkan lagi pelayanan kami terhadap peserta didik. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.